Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, NIM 2021 D1B082. Saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian sambungan las. Sambungan las atau welding joint merupakan jenis sambungan tetap. Sambungan las menghasilkan kekuatan sambungan yang besar. Proses pengelasan secara umum dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama, las dengan menggunakan panasnya saja atau fission welding, cair atau lebur, yang meliputi thermit welding, gas welding, atau las karbit, las asistelin, dan electric welding, bisa dikenal sebagai las listrik. Terus kelompok yang kedua, las dengan menggunakan panas dan tekanan atau fork welding atau tempa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja pengelasan. Yang pertama, benda kerja akan disiapkan terlebih dahulu mengikuti bentuk sambungan yang diinginkan. Yang kedua, pengelasan dilakukan dengan memanaskan material pengisi penyambung sampai melebur atau mencair. Yang ketiga, materi pengisi berupa material tersendiri, las asistelin, atau berupa elektroda las, yaitu las listrik. Yang keempat, setelah diinginkan, maka material yang dilas akan tersambung dan material pengisi. Demikian, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan beberapa metode pengelasan, yang diantaranya ada resistant welding, kemudian yang kedua ada gas welding, yang ketiga ada RC welding, yang keempat ada plasma welding, yang kelima ada power beam process, dan yang terakhir yang keenam ada freestanding stir welding. Untuk resistant welding ini banyak sekali digunakan untuk pengelasan pelat dengan tebal kurang dari 8 mm. Trafo untuk pengelasan resistant welding ini dapat menghasilkan 2000 ampere pada 2 volt open circuit voltage. Pengelasan resistant ini dikembangkan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada spot welding, yang kedua ada seam welding, yang ketiga ada projection welding, sama yang keempat ada flash butt welding. Kemudian kita beralih ke yang kedua, gas welding. Gas yang sering digunakan untuk pengelasan adalah gas oksigen dan acetylene namanya. Pengelasan ini juga disebut oxy-acetylene welding. Temperatur yang dihasilkan dari nyala api oxy-acetylene welding ini sekitar 3100 Celsius dan lebih tinggi dibandingkan jenis gas dari hidrokarbon yang lainnya. Paling tinggi jadinya ini. Kemudian kita beralih ke yang ketiga, yaitu ada ARC welding atau las busur. ARC welding. Pada awalnya pengelasan busur ini menggunakan batang karbon, kemudian menggunakan batang baja tanpa salutan. Pada perkembangannya, karena proses pengelasan menggunakan batang baja sulit dilakukan dan banyak terjadi cacat pengelasan, maka dikembangkanlah elektroda dengan salutan atau yang bisa disebut flux atau cutting. Kemudian kita beralih ke yang keempat, yaitu plasma welding. Plasma welding ini dikenal mulai dari tahun 1953, memiliki keunggulan yaitu konsentrasi panas tinggi, dan menghasilkan temperatur lebih tinggi
Sehingga pengelasan jenis ini sangat cocok untuk pengelasan dengan kecepatan tinggi dengan heat input pada material lebih rendah dibandingkan tipe las busur lainnya. Terus yang kelima ada power BEM proses. Pengelasan tipe power BEM proses ini terdapat dua yaitu terdapat dua proses yaitu elektron beam welding dan laser welding. Proses pengelasan ini banyak digunakan pada industri perkembangan penerbangan dan industri nuklir. Elektron beam welding memiliki karakter yaitu menghasilkan pengelasan dengan penetrasi yang dalam dan sempit yang dapat memungkinkan dampak panas yang dialami oleh benda kerja atau material yang dilas dapat diminilasir. Terus kita beralih ke yang terakhir tadi yang keenam ada Frestian stir welding. Frestian stir welding ini banyak digunakan untuk penyambungan material aluminium pada industri penerbangan. Proses las FSW tidak menggunakan bahan tambahan atau bahan pengisi. Proses penyambungan material dengan cara memberikan gesekan ini menggunakan tool yang berputar pada area sambungan las. Putaran dan panas pada tool yang mengaduk bagian sambungan yang menjadi kedua material menyatu. Mungkin hanya itu aja yang dapat saya sampaikan tentang metode-metode pengelasan. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu di sini kita akan masuk ke perhitungan kekuatan las. Yang pertama adalah kekuatan transfer fillet, welded joint atau lap joint. Nah, di sini jika diketahui T adalah tebal las dan L adalah panjang lasan dan thread thickness BD sama dengan leksin 45 derajat sama dengan rumusnya adalah T dibagi akar 2 sama dengan 0,707 T. Nah, sedangkan A di sini adalah luas area minimum dari las atau throat weld sama dengan throat thickness dikali length of weld dengan rumus T kali L dibagi akar 2 sama dengan 0,707 T dikali L. Nah, di sini adalah sigma T atau tegangan tarik ijen bahan las. Eh, Nah, di sini untuk rumus tegangan tarik maksimum sambungan las ada dua, yaitu single fillet. F sama dengan T dikali L dibagi akar 2 dikali sigma T sama dengan 0,707 dikali T dikali L dikali sigma T. Nah, di sini untuk rumus yang double filletnya adalah F sama dengan 2 dikali T kali L dibagi akar 2 dikali sigma T sama dengan 1,414 dikali T dikali L dikali sigma T. Nah, untuk yang selanjutnya, yang kedua adalah kekuatan las paralel fillet. Di sini sudah diketahui taunya adalah dengan geser ijen bahan las. Nah, di sini ada dua rumus juga. Yang pertama adalah gaya geser maksimum single fillet, single parallel fillet dengan rumus Fs sama dengan T dikali L dibagi akar 2 dikali tau sama dengan 0,707 dikali T dikali L dikali tau. Untuk yang kedua adalah gaya geser maksimum double parallel fillet. Sini Fs sama dengan 2 dikali T dikali L dibagi akar 2 dikali tau sama dengan 1,414 dikali T dikali L dikali tau. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam desain adalah yang pertama tambahkan panjang 12,5 mm pada lasan untuk keamanan. Yang kedua, untuk gabungan paralel dan transverse fillet atau melintang, kekuatan lasan merupakan jumlah kekuatan paralel dan transverse atau dengan rumus F total sama dengan F paralel ditambah F transverse. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya yaitu tentang yang ketiga, kekuatan butt joint weld. Biasanya digunakan untuk beban tekan atau kompensi panjang leg panjang sama dengan throat thickness sama dengan
thickness of plates. Seperti di gambar kita bisa lihat di mana kekuatan butt joint well itu. Untuk gaya tarik maksimum, single V butt joint sama dengan FT sama dengan T kali L kali tegangan T. Double V butt joint FT sama dengan T1 plus T2 kali L kali tegangan T. Untuk tabel rekomendasi ukuran las minimum, tabel plat untuk 3 sampai 5 milimeter, ukuran lasnya minimal 3. Untuk 6 sampai 8 ukuran milimeter, untuk ukuran lasnya 5. Untuk 10 sampai 16 ukuran lasnya 6. Untuk 18 sampai 24 ukurannya 10. Untuk 26 sampai 58 14 meter, 14 mili. Untuk lebih dari 58 20 milimeter. Sesuai dengan rekomendasi ukuran las minimum. Ya, kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama. Sebuah plat lebar 100 milimeter, tebal 10 milimeter disambung dengan menggunakan las tipe double parallel fillet. Plat menerima beban statis sebesar 80 kilonewton. Hitung panjang las yang diperlukan jika tegangan geser izin las tidak boleh melebihi 55 MPa. Kita ketahui dulu apa apa aja yang ada di soal itu. Yang kita ketahui adalah B sama dengan 100 milimeter dan untuk T 10 milimeter. Untuk Tomax-nya sama dengan 55 MPa, F-nya gayanya 80 kilometer. Untuk menghitung panjang, kita ketahui dulu rumus rumus awalannya. Panjang total lasan untuk bebas statis, rumus awalnya itu F sama dengan 1,414. Karena kenapa 1414? Karena menggunakan double parallel fillet dikali T kali L dikali tau max. Kita masukkan F-nya 80 kali 60 pangkat 6 sama dengan 1,414 kali 10 kali L kali 55. L sama dengan 80 kali 10 pangkat 6 per 1,414 kali 10 kali 55 sama dengan 103 milimeter. Untuk panjang total sama dengan 103 plus 12,5 sama dengan 115,5 milimeter. Kenapa ditambah 12,5? Karena ada di pemateri sebelumnya menjelaskan bentar, untuk untuk di kekuatan las paralel, hal yang diperlukan diperhatikan pada desain tambahan panjang harus 12,5 milimeter pada alasan untuk keamanan. Karena kenapa ditambah 12,5? Karena untuk keamanan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.